Alaming lelembut, alam mistis Pasar Setan Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Gunung Lawu itu juga memiliki panorama yang indah yang bisa dinikmati oleh para pendaki. Gunung Lawu menjadi tempat pendakian yang cukup sering dikunjungi oleh para pendaki untuk menaklukkan puncak tertingginya di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Nah, selain sebagai objek wisata pendakian, Gunung Lawu juga dikenal memiliki cerita mistis yang menarik untuk disimak. Masyarakat yang berada di sekitar Gunung Lawu percaya sekali bahwa konon kerap terjadi hal-hal mistis di luar nalar yang sering dialami oleh masyarakat dan para pendaki gunung tersebut. Banyak keanehan-keanehan, banyak peristiwa-peristiwa mistis yang bisa mengibatkan bulu kuduk berdiri. Cerita mistis Gunung Lawu itu diawali dengan adanya legenda yang cukup terkenal di kalangan masyarakat di kaki Gunung Lawu yang terletak di Kabupaten Karanganyar, perbatasan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah. Selain memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari Prabu Brawijaya kelima. Itu seorang raja terakhir dari kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara ini. Melansir dari halaman Salwa Wisata, Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Masyarakat supaya paham dan mengerti, yaitu Puncak Hargo Dalem, Puncak Hargo Dumiling, dan yang terakhir Puncak Hargo Dumila. Ketiga puncak ini diyakini oleh masyarakat sekitar dijaga oleh 2 makhluk gaib yang bernama Dipo Menggolo dan juga Wongso Menggolo. 2 makhluk gaib yang menjaga ketiga puncak Gunung Lawu ini. Nah, mengenai kedua penjaga ini yang awalnya itu berasal dari manusia biasa dan menemani Prabu Brawijaya kelima mengasingkan diri, kemudian diangkat menjadi penguasa dan patih yang membawai semua makhluk-makhluk gaib yang ada di seputaran Gunung Lawu. Nah, setelah menjadi penguasa di Gunung Lawu, Dipo Menggolo bergelar Sunan Gunung Lawu. Dan patihnya Wongso Menggolo bergelar Kiai Jala. Ketiga puncak Gunung Lawu dianggap tempat yang paling sakral, yang dihormati, juga tempat untuk menembah atau mencari hal-hal yang sangat sakral, terutama di Puncak Hargo Dalem yang merupakan tempat menghilangnya, musnahnya, muksonya Prabu Brawijaya kelima. Beberapa orang yang mengalami kejadian-kejadian mistis di Gunung Lawu, selain memiliki legenda atau asal-usul yang luar biasa, Gunung Lawu itu memiliki cerita mistis yang membuat merinding dan banyak beredar di kalangan masyarakat dan para pendaki gunung. Nah, cerita mistis itu diantaranya ada 5 yang bisa kita ketahui. Yang pertama, terdapat Pasar Setan. Selain Gunung Arjuna, Gunung Lawu juga memiliki Pasar Setan yang dipercayai keberadaannya oleh para pendaki dan masyarakat sekitar. Jika kita melewati jalur pendakian Cetho, jangan kaget
apabila mendengar sayup-sayup suara yang cukup ramai seperti di pasar. Biasanya para pendaki Gunung Lawu akan mendapatkan nasihat dari juru kunci untuk tidak membeli atau menerima barang yang ditawarkan oleh orang-orang yang ditemui di lereng gunung. Sebab penjual tersebut bukanlah seorang manusia biasa, melainkan mereka adalah makhluk-makhluk gaib penghuni pasar setan tersebut. Kisah mistis keberadaan pasar setan di Gunung Lawu itu menambah angker tentang gunung ini. Gunung Lawu yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah gunung yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Pasar setan Gunung Lawu menjadi salah satu misteri yang paling terkenal di gunung berketinggian 3.256 meter. Keberadaan pasar setan Gunung Lawu itu dikait-kaitkan dengan tataran kosmologis yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Berdasarkan teori strukturalisme, itu penulis Levi Strauss, mitos ini diyakini oleh masyarakat setempat yang mempercayai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat lokal justru tidak terganggu dengan hal-hal gaib yang sering mereka lihat, mereka alami. Mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika, karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia, melainkan diyakini ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di pasar setan Gunung Lawu. Keberadaan pasar setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Nah, kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya pada malam Jumat yang menjadi hari sakral dari hari-hari yang ada. Terkadang para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk gaib bertransaksi satu sama dengan yang lain. Bahkan tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar tersebut. Pasar setan Gunung Lawu ini wujudnya tidak kasat mata. Akan tetapi pendaki dan masyarakat bisa mendengar dengan jelas suara riuh rendah keramaian seperti di dalam pasar yang penuh pedagang, banyak tawar-menawar, dan banyak pedagang yang menjajakan dagangan. Nah, posisi pasar setan diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu. Dari Candi Cetha, jalur ini terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut dan berlumut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar setan sebenarnya merupakan sabana di jalur pendakian Candi Cetha di Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah menyaksikan, mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang kepada para pendaki. Konon jika mendengar suara itu, pendaki harus membuang apa saja layaknya yang sedang bertransaksi jual beli di pasar. Itu salah satu yang paling mistis di Gunung Lawu. Masih ada beberapa tempat-tempat yang dianggap mistis di sekitar Gunung Lawu. Ada jumlah pendaki cerita mistis Gunung Lawu selanjutnya, yaitu mengenai jumlah pendaki. Terdapat aturan yang tidak tertulis bahwa jumlah pendaki dalam satu rombongan diusahakan jangan berjumlah ganjil, karena konon katanya akan digenapkan oleh makhluk-makhluk lain yang ada di Gunung Lawu itu. Ada juga mitos sendang derajat di atas Gunung Lawu. Terdapat sumber mata air yang bernama Sendang Derajat. Masyarakat sekitar percaya bahwa siapapun yang meminum air di sana akan awet muda. Namun hal ini kembali pada niat kita. Karena jika niat kita baik, maka akan dipermudah. Sebaliknya niat kita yang buruk, maka akan ada banyak rintangan di dalam kehidupan kita.
Ada juga cerita horor dari Gunung Lawu, yaitu diyakini gunung itu memiliki nyawa dan bisa mendengar setiap perkataan manusia. Karena itu, para pendaki selalu diingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, menjaga sopan santun, dan tidak merusak alam yang ada di Gunung Lawu. Sudah ada beberapa kejadian yang menyebabkan para pendaki hilang atau tersesat di kawasan Gunung Lawu. Menurut beberapa masyarakat di sekitarnya yang mengalami hal itu, hal tersebut biasanya disebabkan oleh sikap para pendaki yang tidak sopan dan terkesan meremehkan saat mendaki. Yang terakhir ada burung Kiai Jalak. Adanya legenda mengenai Prabu Brawijaya kelima dan para penjaga setianya, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak, membuat masyarakat dan pendaki percaya bahwa sosok tersebut benar-benar ada. Konon Kiai Jalak dipercaya masyarakat berubah menjadi seekor burung jalak. Burung jalak ini biasanya akan menampakkan diri kepada para pendaki yang sopan dan memiliki niat baik. Pengalaman masyarakat di sana, apabila burung tersebut mengikuti kita di sepanjang pendakian, itu berarti kedatangan kita disambut oleh para penguasa di sana. Cerita mistis Gunung Lawu sudah banyak terkenal di kalangan para pendaki. Terlepas dari kebenarannya, alangkah lebih baik jika kita sebagai pendaki dan masyarakat sekitarnya senantiasa menjaga tindak tutur kita saat berada di Gunung Lawu dan tetap melestarikan keindahan alam di Gunung Lawu. Cerita Alamin Lelembut.